Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit informasi kepada teman-teman dimana kenapa Honda Vario 150 ataupun Vario 125 ini masih menggunakan pengereman tromol di bagian belakang atau belum menggunakan double disc seperti itu ya teman-teman. Memang kita ya, dari pengalaman saya sendiri itu Honda Matic itu seperti ini teman-teman. Kalau saat digunakan di turunan ya, keseluruhan Matic ya, khususnya untuk pengereman di bagian belakang itu kadang kerasa ngelos seperti itu, karena di bagian CVT-nya itu kayak nggak, posisinya kan karena apa, gasnya rendah itu kan kayak nggak nyantol kayak gitu. Berbeda dengan motor bebek, motor sport yang masih menggunakan rantai, dia akan lebih hebat dalam proses pengereman di bagian belakang karena membantu sistem pengeremannya juga. Apabila dalam kecepatan tinggi juga, kalau Matic ya tetap nggak sehebat pada motor yang kayak bebek ataupun motor sport teman-teman. Dimana kalau kecepatan tinggi motor bebek atau sport itu yang pakai kopling, itu kan bisa membantu pengereman mendadak juga untuk sistem pengereman belakang khususnya. Apalagi saat gigi tinggi kita tinggal turunin mengerem mendadak, itu bisa membantu sistem pengereman. Lain halnya dengan motor Matic itu sendiri sangat berbeda dengan motor yang bebek. Makanya ada sistem CBS juga di bagian Matic ya, dan ada juga ABS seperti itu untuk memaksimalkan sistem pengereman yang ada pada Honda Honda Matic itu sendiri. Nah, di sini saya punya rincian seperti ini teman-teman. Jadi rincian tentang apabila kita merubah yang tromol ini menjadi ini disc ya, atau cakram, pengereman cakram juga di bagian belakangnya. Ini saya ada beberapa rincian. Ini saya menggunakan rincian harga dari harga part asli ya, yang ada di bengkel, kemudian yang kita beli itu kebutuhan untuk di belakang ini kita pakai yang punya PCX teman-teman. Nah, tentu banyak perubahan yang akan kita lakukan kalau kita ingin menggunakan pengereman cakram di belakang juga. Nah, yang akan saya berikan rincian ini seperti ini, rincian sama harga-harganya juga. Yang perlu diganti kan yang jelas velgnya ini perlu diganti. Untuk velg itu kalau pakai PCX itu velg belakangnya saja ya 1.200.000. Kemudian bannya juga harus diganti karena ukurannya juga berbeda, yaitu 350.000. Kemudian disnya saja ini 200.000. Kemudian arem PCX ini 300.000-an, kampasnya 108.000. Kemudian kalipernya 365.000. Selangnya ini karena panjang ya ke belakang juga, ini 225 plus 131. Terus ada lagi daily valve ya, valve-nya itu 435. Tempat minyak yang di sini nantinya ya itu 510. Handle remnya yang belakang 41.000. Kemudian kalau sudah pasang ini kan ada dudukan shockbreakernya juga ya. Ini kalau punya PCX sih ya kisaran 500-an ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ya total yang harus kita keluarkan itu belum termasuk ongkos itu sudah 4,5 juta teman-teman. Itu belum termasuk ongkos ya. Kalau itu kan yang besar-besarnya, belum ada bau dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil 5 juta itu ya, kalau ini masih kurang ya teman-teman, belum ongkosnya 5 jutaan lah, udah kita taruh saja 5 juta. Nah, kalau PCX ini menggunakan di bagian belakang, otomatis nanti kan harganya itu akan bersaing dengan PCX-nya teman-teman. PCX-nya saja harganya 30.200.000 rupiah untuk yang tipe CBS. Kemudian kalau Vario ini di belakang pakai yang tipe rem cakram juga, otomatis harganya ini naik ya, naiknya kisaran itu tadi lah 5 juta, 4 sampai 5 juta. Kalau sampai 5 juta berarti itu kan harganya sama dengan PCX teman-teman. Kalau harganya sama, otomatis nanti kita di bagian penjualannya itu pembeli juga kayaknya akan lebih banyak memilih PCX daripada membeli Vario, karena dari segi bodi dia lebih besar, bagasinya juga lebih besar ya.
lebih berat juga daripada Honda Vario. Ya, kelasnya lebih di atasnya lah PCX seperti itu. Nah, kita bandingkan penjualan di PCX yang ABS sama CBS, kan secara pengereman lebih baik di ABS. Namun orang itu, masyarakat itu lebih memilih membeli CBS karena lebih hemat seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat juga kalau harga Vario 150 dengan PCX harganya sama, ya otomatis orang lebih lari ke Honda PCX seperti itu teman-teman. Jadi artinya AHM juga nggak mau ya ada resiko nantinya justru Vario saat menggunakan double disc ini malah penjualannya ini menurun tuh. Karena yang saya lihat untuk pembelian Vario itu juga dari masyarakat awam itu nggak mempedulikan masalah rem belakang pakai tromol atau disc ya, seperti itu nggak pernah membahas itu, kecuali orang-orang tertentu saja sih ya. Karena memang Vario ini saat ini masih lumayan laku keras, baik yang 125 ataupun 150-nya ini masih lumayan laku. Kalau sampai di perubahannya sampai menggunakan disc di belakang nanti yang efeknya harganya ini menjadi mahal atau menjadi lebih tinggi seperti ada Honda PCX, ya ini menurut saya akan ada persaingan internal. Artinya persaingan internal itu antara PCX dengan Vario 150 menjadi persaingan harga. Dan di situ tinggal konsumen atau yang mau beli sepeda motor mau memilih PCX atau Vario. Yang jelas menurut saya lebih memilih di PCX-nya teman-teman. Ya, secara lebih besar, joknya lebih besar, pokoknya lebih mantap di PCX-nya sih soalnya. Kalau kita lihat secara bodi, kemudian posisi duduk juga, posisi readingnya ya lebih mantap di PCX-nya. Jadi menurut saya itulah pertimbangan yang memang harus dipertimbangkan lagi kalau menggunakan ini ya, rem disc di bagian belakang. Itu menurut saya. Dan yang jelas dari pihak AGM juga nggak beda jauh dengan prediksi dengan masalah biaya ini, sehingga menaikkan harga dari Honda Vario ini yang akan bersaing dengan Honda PCX. Oke, mudah-mudahan video singkat ini tentang Vario 150 kenapa tidak menggunakan rem cakram atau double disc depan dan belakang, ya menurut saya karena masalah harga yang nanti akan bersaing dengan PCX. Justru nanti Vario ini yang sekarang penjualannya sudah bagus, dikhawatirkan penjualannya akan berkurang karena lebih lari ke Honda PCX. Terima kasih sekali. Apabila teman-teman ingin mendapatkan info terbaru dari Kang Mas Bro, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.